Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Oke, Sehat, Pak. hari ini kita Waalaikumsalam akan melanjutkan warahmatullahi pertemuan Sehat, Pak. sesuai dengan ini ya, sesuai dengan RPS yang sudah dibuat, bahwa hari ini kita akan membahas dengan topik luka kaki diabetik. Ini capaian pembelajarannya yang kita lakukan hari ini. Anda memahami dan mampu menjelaskan berkaitan dengan pertama definisi dan penyebab, ya, pengkajian luka kaki diabetik dan manajemen luka kaki diabetik. Jadi kalian harus memahami dan menjelaskan kembali ya. Nah, itu. Tidak sampai dengan melakukan. Nanti melakukan nanti ada sesi yang lain. Oke, definisi yang pertama ya, ini secara umum bahwa luka kaki diabetik itu merupakan luka yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Jadi pasien diabetes yang telah terdiagnosa sebelumnya, ya, yang telah terdiagnosa, ya, yang biasanya diikuti oleh adanya neuropati maupun adanya penyakit arteri perifer. Ini akan kita bahas berikutnya nanti. Nah, ini contoh ya, ini salah satu contoh yang saya ambil, contoh luka kaki diabetes ya. Yang kedua penyebab. Penyebab pertama adalah neuropati. Kalian bisa lihat neuropati pada kondisi luka ini ya. Ini neuropati ada penebalan pada kulit ya. Ini dikarenakan adanya gangguan pada saraf perifernya. Yang kedua adalah iskemik. Iskemik ini berkaitan dengan gangguan pada aliran pembuluh darah. Sehingga luka khasnya itu dia bisa menghitam bagian ujungnya karena sirkulasi darah di bagian ujung kakinya itu, ya, di ujung-ujung kaki ini terjadi gangguan, ada penyumbatan pada pembuluh darah. Yang ketiga adalah neuroiskemik. Neuroiskemik ini ya campuran ya antara neuropati dengan iskemik. Ya, sehingga ini merupakan hal yang ya banyak terjadi ya pada pasien-pasien dengan diabetes. Yang kedua ya, yang kedua pengkajian. Nah, pengkajian apa yang kita harus lakukan? Pertama itu berkaitan dengan etiologi. Penyebab tadi ya, berarti kita tahu pasien ini karena neuropatika, karena iskemika atau kedua-duanya. Yang kedua adalah dasar luka. Dasar luka ini ada nekrotik. Nekrotik itu jaringan yang hitam, hitam dan jaringan itu mati gitu ya. Yang kedua adalah slough. Slough itu jaringan mati juga, cuma dia agak lebih lembut. Nanti ada contohnya ya. Lembut warnanya kekuningan atau keabu-abuan. Kemudian granulasi. Granulasi ini bagus ya, jaringan yang udah kemerahan yang siap untuk epitelisasi. Epitelisasi ini ya udah siap untuk kembali seperti kulit normal ya. Yang ketiga, yang pengkajian lukanya harus kita lihat adalah bone expose. Bone expose ini artinya luka itu udah sampai ke tulang atau enggak. Nah, ke dalamnya itu udah sampai ke tulang gitu ya. Nah, itu kita kita lihat. Yang kemudian pasien itu nyeri atau tidak ya, kemudian lukanya berbau atau tidak. Nah, berbau ya. Kemudian ada cairan luka atau tidak ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya ini yang putih-putih, yang kuning-kuning keabuan ini adalah slough. Nekrotik sini tidak ada, nekrotik itu warna hitam. Kemudian yang granulasi, granulasi ini yang kemerahan ini ya, yang merah. Kemudian epitelisasi nggak ada di sini ya. Kemudian nyeri dan berbau. Nah, ini luka ini berbau karena dia menghasilkan banyak cairan luka di sini ya. Cairan luka itu bisa dilihat dari maserasi ini. Maserasi itu kulit sekitar lukaan itu basah, dengan dilihat warna putih ini berarti lukanya basah gitu ya, banyak cairan. Selanjutnya adalah pengkajian tes kehilangan sensori yang neuropati tadi ya. Ada dua cara yang untuk mengetahui apakah pasien itu tidak terasa di kaki atau terasa, maka dua pemeriksaannya yaitu dengan menggunakan monofilamen, dengan menggunakan alat monofilamen tes ini alatnya ya. Nah, ini nanti nanti ada sisi tersendiri untuk praktek nih ya. Nah, untuk praktek nanti di laboratorium, maka ini kita bisa praktekkan nanti dengan titik tiga utama ini ya. Tiga titik utama ini. Salah satu saja yang tidak terasa, maka dia dikatakan positif kehilangan sensori di kaki. Tidak terasa baal gitu ya. Nah, itu nanti kita praktekkan. Yang kedua, menggunakan turning fork. Ini getaran ya. Apakah pasien merasakan getaran di tulang atau tidak? Dilihat dari sini ya.
Nah, ini nanti kita praktekkan di apa namanya di laboratorium. Nah, ini referensinya, silakan nanti mengeksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah tes vaskular yang iskemik tadi, ya. Salah satunya karena gangguan sirkulasi, ya. Maka ini tes vaskular ini penting, ya, dengan menggunakan USG Doppler. Ini alat khusus. Nanti juga dipraktekkan di laboratorium. Bagaimana cara pengukurannya? Nah, secara singkatnya, menggunakan manset seperti melakukan pemeriksaan tekanan darah, ini menggunakan Doppler kayak pemeriksaan kehamilan gitu ya. Tapi ini Dopplernya khusus untuk pembuluh darah. Nah, dicek yang kita ambil sistolnya saja pada kaki, sistol pada tangan, nanti sistol pada kaki dibagi sistol pada tangan. Ingat ya, sistol pada kaki dibagi sistol tangan ya. Nah, ini kaki kanan, tangan kanan ya, kaki kiri, tangan kiri. Ini hasilnya. Ya, kalau lebih daripada satu itu dia normal sebenarnya, cuma terlalu apa namanya pembuluh darahnya itu harus dengan terapi ya, kompresi. Kalau dengan walaupun dia sebenarnya normal gitu ya. Nah, ini yang ideal, 1 sampai 4 ini ideal. Ini ada borderline. Borderline itu antara bagus dengan tidak bagus ya, normal dengan tidak normal. Kemudian di bawah 0,9 ini abnormal. Yang parah itu, yang bahaya itu kurang dari 0,4. Ini terjadi gangguan iskemik yang berat ya. Ini bisa menghitam semua kakinya itu karena gangguan ini. Ini lebih sederhana. Ini di Doppler, alat Doppler itu biasanya ada tergantung merek Dopplernya ya. Nah, ini yang normal, 3 gelombang, 1, 2, 3. Yang 2 gelombang ini apa namanya gangguan ringan, 1, 2 gelombang. Yang ketiga ini 1 gelombang ya, monofasik. Nah, ini yang gangguan pada pembuluh darah. Ini yang lebih simpel ya. Kalau tidak menggunakan ini, kita menggunakan ini ya. Kedua, yang selanjutnya adalah identifikasi infeksi ya. Nah, ini silakan nanti baca referensi lebih lengkapnya. Saya jelaskan secara singkat di sini ya tentang kategori infeksi pada luka. Nah, ini luka-luka yang mengalami infeksi semua ya. Nah, yang tidak infeksi itu yang tidak ada seperti ini ya. Tidak ada kemerahan, bengkak, nyeri, kemudian terasa hangat di kaki ya. Nah, yang tidak infeksi. Yang kedua adalah infeksi dengan dua, minimal dua ciri-ciri ini ada pada pasien, maka dikatakan dia infeksi. Ini kategori yang ringan ya. Kemudian yang moderat ini infeksi dengan tidak ada systemic infection, systemic magnification ya. Sistemik itu dia demam. Nah, tapi lukanya infeksi tanpa demam, maka dia kategori yang moderat ya, yang sedang. Nah, kemudian yang berat ini kategori 4. Ini bahaya seperti kasus ini, yang kasus 2 ini gambar 2 dengan gambar 3 dengan gambar 4 ini sistemik ya. Udah dia ada tanda-tanda infeksi, kemudian dia demam lagi ya. Nah, ini yang bahaya, namanya harus ditangani dengan cepat ini ya. Maka eh, nanti kalian udah bisa mengidentifikasi ini infeksi kategori yang mana. Yang selanjutnya adalah kelainan bentuk kaki. Kelainan bentuk kaki ini bisa dilihat dari seperti ini. Kenapa kita perlu identifikasi? Karena daerah titik yang biru ini adalah daerah berisiko untuk jadinya luka, ya. Pada pasien dengan diabetes ya, kepada kaki sebelahnya yang misalnya sini luka kan, maka kita harus hati-hati daerah ini karena daerah penekanannya lebih kuat. Nah, ini seperti yang biru-biru ini kan penekanannya lebih tinggi ya. Maka kita harus catat ini di mana lokasinya untuk kita melakukan pencegahan agar luka daerah tersebut bisa kita antisipasi supaya tidak terjadi tekanan dan proses penyembuhannya lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi Wagner. Wagner ini berkaitan dengan kedalaman luka. Tadi kita berbicara tentang infeksi, sekarang kedalaman lukanya. Yang pertama adalah pre-ulcer. Pre-ulcer ini risiko tinggi. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan arah neuropati nih. Bisa lihat ya, ada penebalan pada kulit. 1, 2, 3. Tiga titik itu, 3 titik utama tadi ya. 1, 2, 3 di sini ya. Nah, ini daerah-daerah yang berisiko untuk dinaik. Tapi dia tidak luka. Tapi kita berisiko ya. Yang kedua adalah grade 1. Ini bagian superficial. Nah, ini daerah luka yang tidak terlalu dalam sampai ke bagian superficial itu ya, sampai ke dermis, sampai epidermis atau sampai ke dermis ya. Kemudian grade 2 ini udah sampai ke tulang, tendon atau bahkan sampai ke tulang. Nah, ini dalam ini ada tendon ya, di dalam di dalam lebih dalam daripada tendon itu ada tulang ya. Nah, itu grade 2. Kemudian grade 3 itu seperti ini
ya udah ada osteomenitis. Osteomenitis itu infeksi pada tulang, ini tulang ya. Sini ada tulang, ini infeksi pada tulang. Nah, itu ya. Dan ini harus diterapi dengan baik gitu ya supaya penyembuhannya lebih cepat ya. Ini pasien-pasien saya semua dulu. Kemudian ini ganggreng ya. Anda melihat di sini ganggreng. Nah, ini lokalisasi ganggrengnya ya. Iskemik pada ini, lokalisasi daerah tertentu saja. Ini grade 4. Nah, yang terakhir adalah grade 5. Grade 5 ini udah lebih luas. Nah, ini pasien saya juga ini ya. Ini harus diamputasi ini ya, tidak bisa diperbaiki ini. Diamputasi baru dirawat. Nah, makanya penting untuk mengetahui bahwa kedalaman luka itu akan nanti kita bisa melihat sejauh mana keparahan lukanya dan bagaimana intervensi kita untuk memperbaiki luka tersebut. Nah, ini referensinya bisa dibaca ya. Oke, kita lanjutnya manajemen ya. Yang terakhir ini manajemen luka kaki diabetik. Nah, ini pertama adalah mengobati penyakit yang mendasarinya. Nah, kalau dia gangguannya karena pembuluh darah, maka ini harus kita perbaiki pembuluh darahnya. Ini kolaborasi ya dengan dokter yang akan memberikan terapi dan kita mengevaluasi apakah terapi yang diberikan itu efektif untuk meningkatkan sirkulasi atau tidak. Yang kedua adalah kontrol glikemik. Kontrol glikemik ini penting sekali karena gula darah yang normal itu sangat mendukung proses penyembuhan luka. Kalau gula darahnya tinggi, itu akan mengganggu sekali proses penyembuhan lukanya. Maka kontrol gula darah itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah penyebab. Nah, tadi penyebabnya apa ya? Kalau neuropatika, iskemika atau diureskemik ya, maka kita bisa lakukan penyebabnya. Kalau dia neuropati, gangguan pada saraf, maka ada terapi sarafnya yang diberikan di situ. Kemudian kita berikan terapi untuk mengikis penebalan pada kulitnya ya. Selanjutnya adalah memastikan bahwa pasien memiliki suplai darah yang adekuat. Nah, ini ya yang tadi ya, setidaknya dia dalam kategori normal sehingga proses penyembuhan luka itu bisa cepat ya. Ini perawatan lukanya yang harus kita perhatikan. Ini sekedar tahu ya, karena kalau melakukan ini perlu pengalaman lagi, tapi setidaknya Anda memahami bagaimanakah tipe-tipe jaringan pada luka dan bagaimana kita mengontrolnya ya. Ini kita lihat debridemen. Debridemen itu mengangkat jaringan mati tadi ya. Ini nekrotik. Yang hitam itu nekrotik ya, yang tadi kita bahas. Ini bagaimana cara melakukannya? Bisa dengan menggunakan surgical di ruang bedah atau kita menggunting menggunakan gunting gitu ya, memotong-motong jaringannya ya. Ini hasilnya ya, ini sebelum dan ini setelah di hari yang sama. Autolitik itu bisa menggunakan gel ya. Autolitik itu dia melembutkan sendiri jaringannya. Ke mechanical ya sama kasah ini bisa menggunakan kasah enzimatik dengan obat-obat tertentu ya yang mengandung enzim. Yang kedua, inflamasi dan infeksi kontrol. Bagaimana menangani infeksi yang tadi itu ya. Nah, ini bisa dengan terapi antibiotik, ya, obat luka yang ada antimikrobanya, anti kumannya, nah, itu juga sama ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini salah satu untuk mengatasi luka-luka yang mengalami inflamasi atau infeksi. Selanjutnya adalah biofilm. Biofilm ini adalah tanda bahwa luka itu masih ada bakteri di apa namanya di lukanya. Dengan nanti kita bisa praktek ya cara mengidentifikasi biofilm. Ada nanti ya sehingga kalian bisa memahami bahwa luka ini luka kronis, luka yang harus ditangani dengan baik ya. Selanjutnya adalah keseimbangan kelembapan. Ini penting ya. Dressing, dressing itu obat pada luka ya. Bisa itu topical treatment atau topical apa ya? Topical treatment lah ya. Nah, bisa itu bisa menggunakan salep seperti ajimat, foam, madu. Nah, ini namanya dressing ya, obat-obat pada luka secara langsung. Ini contohnya madu. Ini madu ya, yang saya tempelkan di lukanya. Itu dressing juga namanya. Yang terakhir adalah kemajuan tepi luka. Nah, ini yang saya bilang tadi epitelisasi ya. Epitelisasi itu warna pink tepi luka nih ya. Nah, ini yang pertama, ini yang terakhir saya rawat nih ya. Luka ini sembuh. Ini pink. Nah, ini yang sangat bagus sekali. Yang terakhir adalah offloading. Offloading ini bagaimana kita mencegah luka luka ini ya, supaya tidak terjadi tekanan yang kuat pada luka. Itu intinya. Ya, nah, kita menjaga luka itu supaya tidak terjadi tekanan. Kalau terjadi tekanan, maka luka itu akan lama sembuh. Terutama di bagian telapak kaki ya. Kan dia kita jalan tuh pasien kan. Nah, ini harus kita lindungi bawah telapak supaya tidak terjadi tekanan. Kalau terjadi tekanan itu lukanya nggak lama sembuhnya. Nah, ada beberapa tipe ya. Nah, ini seperti removable case worker ini. Nah, seperti ini sendal yang bisa dilepas. Ini juga sama, cuma ini lebih ringan ya, lebih ringan. Kemudian healing sandal. Nah, ini seperti sepatu atau sandal ya.
Ini banyak sendal diabetes orang sering nyebutnya ya. Cuma di daerah kita ini Indonesia ini masih belum standar ya. Kalau mereka yang udah bagus tuh mereka punya standar ya. Dan saya pernah melihat tempat produksi sepatunya itu cantik sekali ya, estetik ya. Nah, jadi itu bagus untuk melindungi dan mempercepat penyembuh luka. Penting. Kemudian ada tongkat, ada apa namanya itu kursi roda ya. Itu juga salah satu cara untuk mencegah terjadi tekanan yang berlebih pada luka. Oke, nah ini sumber referensinya yang bisa kalian baca lagi lebih lanjut ya, berkaitan dengan pressure offloading. Oke, saya kira cukup ya materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan bertanya. Siapa dulu? Silakan. Ayo, Ariana, silakan Ariana. Ayo silakan ditanyakan kalau ada yang bertanya. Ya, Pak, silakan dulu. izin bertanya, Pak. Tadi itu kan ada arteri peripheral yang penyempitan kan ya, Pak? Mhm. Penyempitan pembuluh darah. Hmm. Nah, itu kenapa diabetes itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah? Dan apa kaitannya dengan penyempitan pembuluh darah itu dan bisa terjadinya luka diabetes gitu? Iya, ya bagus ya. Bagus pertanyaannya. Memang salah satu penyebab luka itu adanya sumbatan pada pembuluh darah. Ya. Nah, kita ketahui bahwa di kaki, khususnya di kaki ini ya kan ada aliran darah. Ya. Terjadi sumbatan itu karena pertama itu pasien itu mengalami terjadi peningkatan gula darah yang lama. Misal gula darahnya tinggi itu dalam jangka waktu yang lama, setahun tidak diterapi dengan baik. Sehingga proses ya, ini prosesnya agak agak lebih detail ya. Terjadi stres oksidatif namanya di pembuluh darah pasien diabetes. Nah, stres oksidatif itu dia mengakibatkan terjadinya penebalan pada pembuluh darah di kaki khususnya. Sebenarnya di tempat lain juga iya, tapi lebih utama itu pada pasien diabetes itu di kaki. Kemudian dia menghambat namanya nitrit oxide. Nanti kalian cari ya, nitrit oxide itu apa? Salah satu fungsi nitrit oxide itu adalah memperlebar pembuluh darah. Nah, itu bagus sebenarnya pada pasien. Pada gula darah yang tinggi, maka nitrit oxide ini terjadi penurunan. Nah, kemudian stres oksidatifnya meningkat sehingga terjadi kekakuan pada pembuluh darah. Nah, sehingga apa namanya itu yang bisa mengakibatkan terjadinya jadi penumpukan berbagai zat-zat yang lain, jadi pengerasan pada pembuluh darah, lama-lama dia sumbat. Sumbat itu berarti dia pembuluh aliran darah ke bawahnya itu terganggu, ya. Sehingga lama-lama kan tidak ada nutrisi kan, oksigen tidak ada, nutrisi tidak ada, lama-lama mati dia. Kita lah aja lah, kalau nggak makan kan sehari seminggu tahan lah masih kan. Lama-lama kan mati. Ini kan pasien DM kan berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Nah, begitu ya, kurang lebih. Jelas ya, Ariana? Baik, Pak. Jelas, Ya, Pak. Terima bagus kasih, gitu ya. Pak. Hmm. Silakan yang lain. Siapa lagi? Ayo, siapa? Jessica, silakan Jessica. Ada yang bertanya? Ayo, silakan. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. Kan Itu tadi dia. untuk Hmm. klasifikasi dari luka itu kan ada klasifikasi Wagner tuh kan, Pak ya. Nah, Saya ya. mau bertanya apakah itu cukup akurat misalnya untuk menilai kompleksitas dari lukanya itu, Pak? Atau ada pendekatan atau klasifikasi lain gitu, Pak, untuk menilai dari luka tersebut gitu. Oke, ya bagus ya. Sebenarnya banyak ya. Berkaitan dengan klasifikasi luka ini banyak ya. Kalau perkembangan luka itu ada namanya DEMIS. Kalau saya sering pakai DEMIS ya. DEMIS itu hanya untuk mengetahui progres luka. Ada namanya SINBAD. SINBAD itu progres luka juga ya. Kemudian banyak sebenarnya itu berkaitan dengan untuk klasifikasi kedalaman luka. Pada intinya sama dan Wagner ini paling banyak digunakan dalam penelitian
Ya, tingkat validitasnya itu tinggi gitu ya. Maka ini sering digunakan. Menjadi rujukan lah untuk pasien diabetes klasifikasinya dibandingkan dengan klasifikasi yang lain. Sehingga kalau kita baca di artikel penelitian yang bereputasi yang bagus itu ya, mereka menggunakan Wagner ini. Ya, ini intinya dia ingin mengetahui tingkat kedalaman dari luka. Dari tingkat kedalaman luka itu kita sebagai seorang perawat bisa melakukan treatment perawatan dengan tepat gitu ya. Kalau yang lukanya superficial kan berarti ya intervensinya superficial. Tapi kalau lukanya udah sampai ke osteomelitis ke dalam, berarti kan kita harus berkolaborasi lagi dengan tim-tim kesehatan yang lain ya untuk dilakukan treatment. Nah, itu tujuannya. Supaya apa? Tujuan pertama adalah kita bisa mengintegrasi lebih cepat. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa melakukan pengobatan atau treatment dengan tepat gitu ya. Kalau dengan tepat ini artinya pasien itu bisa mendapatkan penyembuhan yang lebih cepat pula gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bisa dipahami ya, Jessica ya. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Dina ya. Ya, sila. Suaranya nggak ada Dina. Nggak kedengaran saya. Atau sambil menunggu yang lain boleh? Silakan. Siapa lagi? Baby Kartika boleh? Siapa nih? Violin, silakan Violin. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di mana manajemen pengobatan luka kaki diabetes itu ada kontrol glikemik. Nah, saya izin bertanya untuk peran dari kontrol glikemik ini untuk manajemen dalam membantu pengobatan luka kaki diabetes itu bagaimana ya Pak perannya? Apakah boleh dijelaskan secara detail Pak? Ya, oke, bagus ya. Kontrol glikemik ya. Kontrol glikemik artinya begini. Kontrol glikemik itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa dengan yang ini ya, yang non pengobatan, non farmakologik ya. Non farmakologik itu bisa dengan nutrisi ya. Jadi kita harus konsultasikan dengan ahli gizi. Ya, bagaimanakah pengaturan makanan pada pasien dengan diabetes? Ya, apa yang karbohidratnya berapa banyak, proteinnya berapa banyak, vitaminnya berapa banyak. Itu ahli nutrisi yang bisa mengukurnya berdasarkan pada gula darahnya berapa, berat badannya berapa gitu ya. Nah, itu non farmakologi. Non farmakologi yang kedua adalah dengan mengatur keseimbangan istirahat, aktivitas olahraga ya. Di aktivitas di sini maksudnya olahraga. Olahraga apa yang sesuai untuk pasien-pasien itu ya. Olahraga apa yang cocok untuk pasien ini sesuai dengan usia ya, berat badan dan seterusnya. Nah, itu yang kedua untuk non farmakologi. Yang farmakologi kontrol glikemia itu dengan terapi. Nah, ini kita berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat. Obatnya itu berupa dua cara ya. Ya, bisa bisa tiga ya sebenarnya. Yang pertama itu bisa dengan makan obat oral ya. Jadi makan konsumsi obat 1 hari kah, 1 hari sekali, 2 hari sekali, satu obat atau 2 jenis obat gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan berapa kadar indeks glikemiknya, kadar gula darahnya berapa. Yang kedua bisa dengan insulin disuntik ya. Pernah dengar ya insulin ya? Dan kalian pasti udah belajar juga ya insulin. Nah, yang ketiga ada kombinasi antara obat oral dengan insulin. Nah, itu dokter yang memutuskan ya. Kita tidak memberikan itu, hanya saja jadi kita membantu mengedukasi pasien. Tapi setidaknya semua ini harus berimbang. Non farmakologi dan kalau mau cepat mau bagus itu dia harus berimbang semuanya. Non farmakologi iya, iya, kemudian farmakologi juga iya. Sehingga apa namanya? Kadar gula darah yang optimal itu bisa didapatkan. Di normal maksudnya kadar gula darahnya terkontrol itu bisa didapatkan kalau komponen ini dilakukan secara komprehensif, secara bersamaan ya. Artinya tadi ya non farmakologi juga dilakukan, kemudian terapi juga dilakukan ya. Nah, sehingga gula darahnya bisa terpantau dengan baik dan ya tercapai gitu ya
Karena gula darah yang normal itu, terkontrol itu sangat-sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka dan sangat bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Kalau dibandingkan gula darahnya yang selalu tinggi. Dan satu yang penting yang juga harus kita edukasi pada pasien diabetes itu dia tidak boleh stres. Orang luka kan, kemudian dia bekerja biasanya itu terganggu, dia agak stres sedikit ya. Stres itu gangguan lah, gangguan psikologi. Itu harus kita edukasi ya. Saya sering menyampaikan itu ke pasien itu ya. Jangan stres, jangan banyak pikiran karena itu sangat mempengaruhi pembuluh gula darah ya. Ya karena ada hormon itu ya, yang nanti hormon stres itu ya, yang akan meningkatkan kadar gula darah. Maka kita berikan motivasi-motivasi ke pasien itu ya, supaya gula darahnya dia tidak stres, gula darahnya bisa kembali dalam keadaan normal. Oke ya, itu ya, bisa dipahami ya. Oke, sekira berkaitan dengan waktu, terakhir adalah saya ingin mengevaluasi ya materi yang saya apa namanya sampaikan tadi berkaitan dengan penyebab, pengkajian, manajemen ya. Itu apa namanya diingat kembali ya. Apa yang saya sampaikan masuk nggak nih? Yang pertama ya, siapa yang bisa menyebutkan ya berkaitan dengan penyebab luka? Silakan. Saya cek saja ya. Nah, siapa nih? Eva, silakan Eva. Izin Pak, untuk penyebab dari luka ini ada neuropati, yaitu penebalan pada kulit dan gangguan pada saraf perifer. Kemudian yang kedua itu ada iskemik, yaitu gangguan pada pembuluh darah sehingga menghitam. Dan yang terakhir itu ada neuroiskemik, yaitu gabungan dari keduanya, Pak. Oke, bagus. Kemudian pengkajian ya. Pengkajian luka apa-apa yang harus kita kaji ya pada pengkajian di lukanya ini ya. Di lukanya ya. Kan ada saya kaji lagi ada luka, ada mengkaji sensori dan vaskulernya, kemudian yang ketiga ada mengkaji infeksinya, kemudian ada kelainan bentuk kaki dan ada klasifikasi Wagner itu ya, kedalaman luka. Itu pengkajian lukanya. Kalau pengkajian secara keseluruhan ya. Kalau pengkajian lukanya apa saja? Satu. Jadi apa? Penyebab. Siapa lagi? Ayo, silakan. Penyebab. Kedua, ayo. Silakan Ariana. Yang pertama itu kita kita kaji dulu penyebabnya Pak. Apakah dia Iya. penyebabnya karena neuropati, iskemik, atau dia neuroiskemik. Kemudian kita kaji juga dasar lukanya. Apakah dasar lukanya itu ada granula, sclaf, ataupun kayak dia udah lukanya udah mulai sembuh. Kemudian kita lihat juga lain-lainnya seperti kayak misalnya tulangnya udah terekspos atau mungkin lukanya udah dalam, kemudian ada nyeri, kemudian ada cairan yang berbau. Oke. Good, good. Very good. Kemudian, oke. Yang terakhir ya, berkaitan dengan manajemen. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, serah ya yang bagian mana ini? Manajemen perawatan luka kaki. Rizka, silakan Rizka. Baik, izin menjawab, Pak. Jadi untuk manajemen luka pada kaki diabetes itu bisa pertama mengobati penyakit yang mendasarinya seperti mengontrol kondisi iskemik yang parah. Jadi ini bisa kita berkolaborasi dengan dokter terkait dengan terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologinya. Kemudian kita juga bisa mengkontrol glikemiknya dikarenakan jika kondisi kadar glukosa darah pasien lebih tinggi itu dapat juga mempengaruhi pada luka pada pasien. Kemudian juga bisa kita menganalisis terkait dengan penyebab pada trauma yang dapat menyebabkan luka kaki pada diabetes seperti iskemik, neuroiskemik, dan juga neuropati. Kemudian juga kita bisa dapat memastikan bahwa pasien ini mendapatkan suplai darah yang adekuat. Oke, bagus ya. Berarti udah ini ya, bisa sesuai dengan capaian kompetensi kita hari ini. Kalian memahami dan mampu menjelaskan kembali ya. Karena keterbatasan waktu kita tidak bisa semuanya ya. Oke, saya kira pembelajaran hari ini cukup ya. Terima kasih atas
peran aktifnya ya dalam mendengarkan dan juga memperhatikan dan memahami, menyimak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bekal awal ya, dasar ya untuk memahami bagaimana kita melakukan perawatan pada luka kaki diabetik. Nah, nanti selanjutnya kita ada di RPS itu ada praktek ya, praktek perawatan luka, praktek pemeriksaan kaki diabetik ya. Kaki diabetik itu pemeriksaan dengan monofilamen test tadi, neuropati, dan juga praktek pemeriksaan pembuluh darah. Ya, nanti kita akan lakukan setelah jadwal berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.